Saya ke Mas Yadi. Jadi kalau melihat keputusan MK, perlu diubah? Kalau menurut Anda perlu dinaikkan atau perlu diturunkan? Ya, MK sudah memutuskan ya dengan putusan 161 PUU 2023 bahwa parliamentary threshold 4% itu tidak disertai dengan basis argumentasi untuk menuju pada satu goals utama daripada ditetapkannya ambang batas penyederhanaan partai politik semisal atau penyederhanaan proses politik itu kan tidak tercapai dan itu terbukti di dalam keterangan pemerintah dan keterangan DPR di dalam putusan MK. 4% itu tidak ada basis argumentasi. Saya mau menarik sedikit Mbak tentang cara kita membaca legal reasoning daripada MK. Putusan MK 90 yang ribut di dunia ini terkait dengan lolosnya Mas Gibran sebagai salah satu konsekuensinya, saya langsung menulis di kolom opini Kompas tuh Mbak. Satu judul tulisan berjudul Idu Geni Putusan MK dan Runtuhnya Ambang Batas Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold. Oke. Ini adalah yang kita lihat hari ini, saya sudah membaca bahwa ini pasti akan kejadian, parliamentary threshold itu pasti akan dikoreksi. Itu basisnya legal reasoningnya ada di dalam putusan MK 90. Makanya saya merayakan putusan MK 90 itu. Kalau kita membaca putusan MK setidaknya ada dua hal. Yang pertama ada yang namanya amar. Salah satu amarnya konsekuensinya lolosnya Gibran. Tetapi yang kami rayakan dari Partai Gelora saat itu adalah pertimbangan daripada putusan MK yang membuat Mas Gibran lolos. Pertimbangan itu ada yang namanya ratio decidendi, Mbak. Ratio decidendi itu adresatnya justru pada MK. Kalau amar putusan, adresatnya adalah ada pada DPR dan pemerintah untuk melaksanakan putusan, tetapi positioning majelis, adresatnya justru pada majelis sendiri. Ratio decidendi itu adalah alasan hukum, argumentasi hukum, legal reasoning yang membuat MK berposisi pada satu positioning pertimbangan hukum tertentu. Sebagai tafsir konstitusional, apa itu? Intinya yang disampaikan oleh MK di dalam putusan 90 adalah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kepemiluan hubungannya dengan kedaulatan rakyat, karena ini batu ujinya adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Poinnya ada dua. Yang pertama adalah to give opportunity and abolish restrictions. Maka segala hal yang membatasi dan tidak memberikan peluang kepada rakyat menentukan sendiri daulatnya, maka itu harus dihilangkan. Untuk itulah kemudian Mas Gibran maju. Tetapi positioning legal reasoning itu pasti akan berlaku karena putusan dan pertimbangan MK itu sifatnya adalah ultimate interpretation. Itu artinya kenapa sesuatu yang berjalan sampai jangka panjang, MK tetap pada posisi itu bahwa apapun yang menghalangi daulat rakyat itu harus dihilangkan. Itulah positioning terakhir MK. Itu artinya gini, kenapa artinya jadi alasan Gelora meminta bahkan PT itu dihapuskan sekalian? Itu konsekuensinya pasti akan terhapuskan PT karena itu adalah to abolish restriction. Ambang batas baik di parlemen ataupun di presiden pasti harus dihilangkan berdasarkan pada legal reasoning putusan MK 90. Saya ke Mas maunya PT-nya dinaikkan atau justru diturunkan? Waktu sebelumnya rencana merevisi undang-undang ini sebelum pemilu hari ini yang kemudian pemerintah membatalkan, itu PKB sudah memberikan lampu hijau bahwa kita siap untuk menurunkan PT itu. Sudah siap menurunkan PT itu. Pada waktu undang-undang ini mau direvisi, tapi pemerintah kan kemudian membatalkan sepihak. Mas Yadi, angin segar dong kalau PKB sekarang udah bilang dia setuju mau diturunkan? Ya, itulah PKB. Tapi angkanya belum ya. Tapi angkanya belum. Karena basicnya dari rakyat ya. Jadi intinya itu kita harus melihat pada falsafahnya. Falsafahnya apa sih dari putusan MK tentang daulat rakyat di satu sisi, yang kedua adalah agar penyederhanaan proses politik di DPR juga tetap gitu. Jadi dua itu arah daripada putusan MK itu. Jangan sampai ada daulat rakyat yang terbuang sia-sia. Mas Uki katakan tadi 2009 itu 13 juta suara rakyat Indonesia terbuang. Padahal antara daulat rakyat dengan siapa yang berkuasa itu harus engage. Tunggu, kita clearkan dulu, penyederhanaan itu artinya PT-nya dinaikkan atau justru dihilangkan? Tidak harus dengan parliamentary threshold. Justru dihilangkan. MK memang mengatakan bahwa iya ada peluang parliamentary threshold untuk penyederhanaan, tetapi faktanya 2009 2,5% ambang batas ditetapkan itu 9 partai politik. Ketika dinaikin 3,5% pada tahun 2014, partai politik di dalam parlemen justru jadi 10. Jadi tidak ada hubungan antara naik turunnya angka
dengan penyederhanaan dan jumlah partai politik di DPR. Yang terjadi justru 13 juta suara rakyat Indonesia tidak punya keterwakilan di dalam kekuasaan. Itu tidak boleh di dalam daulat demokrasi kita. Tetapi poin saya di sini, Mbak, penyederhanaan itu tidak harus dengan ambang batas. Penyederhanaan itu ada banyak cara. Contoh misalnya pendapilan. Ini pemilu 2024, Mbak. Ini pemilu yang paling brutal dalam hal pileg. Kalau presiden hanya ada 3 calon, rakyat langsung tahu siapa calon. Tetapi di dalam pileg, itulah terjadi proses politik gara-gara sistem pendapilan yang seperti hari ini. Saya semisal atau teman-teman bertarung 18 partai politik di satu dapil, merebut 10 kursi. Ada 180 orang. Rakyat pemilih tidak cukup waktu untuk mengetahui calon-calonnya. Nah, cara menyederhanakannya adalah tanpa harus dengan ambang batas, kita ke depan cukup dengan satu kursi satu kabupaten direbut oleh 1 orang caleg per partai, sehingga tidak perlu internal parpol juga tengkar hari ini. Gitu. Baik, Mas Dev, mungkin nggak tanpa PT seperti yang tadi Mas Yadi katakan? Ya, dari kita lihat sejarahnya ya, waktu pertama kali reformasi digulirkan, ada sejumlah senario yang diciptakan oleh MPR pada saat itu ketika melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah kita mau menggunakan sistem yang seperti sekarang atau kita menggunakan sistem yang seperti di Jerman, ya, seperti ada yang party list, itu sama juga ada yang dari popular list. Jadi ada banyak cara untuk memang menjalankan roda demokrasi di Indonesia sehingga masyarakat itu benar-benar terwakili. Ya, saya tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi rasio desidendi putusan MK 90, yang atas dasar rasio desidendi itulah yang digunakan sebagai legal reasoning MK di dalam memutuskan putusan 161. Ingat, putusan 161 ini adalah gugatan ke-7 setelah 6 kali gugatan tentang ambang batas parliamentary threshold itu ditolak. Yang ke-7 dikabulkan. Kemudian ambang batas presidensial threshold semisal itu adalah sudah 23 kali diajukan, belum dikabulkan. Saya yakin akan dikabulkan berbasis rasio desidendi putusan MK 90 yang hari ini terbukti pada rasio desidendi putusan 161 tentang ambang batas. Saya yakin ke depan apapun yang menrestrik, yang menghalangi daulat rakyat itu harus dihilangkan. Tidak boleh ada satu daulat rakyat itu yang hilang. Ketiadaan yang satu menjadi tidak relevan seluruh yang lain. Itu hukum dasar daripada demokrasi. Jadi ke depan bagi saya, Mbak, terima kasih pertama kepada Perludem. Pikiran Perludem itu sangat dalam. Dia membuat argumentasi tentang angka-angka meskipun yang itu ditolak oleh MK tentang semisal jika angkanya desimal bla bla bla. Tetapi ke depan bagi saya tidak hanya penyederhanaan partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial itu dengan ambang batas. Kita bisa mensiasati dapil, semisal dengan model yang saya ajukan tadi, cukup 1 orang 1 partai mengajukan calon di 1 kabupaten untuk 1 kursi di kabupaten, sehingga orang nggak perang gitu. Saya juga cek pemilu yang lalu. Masih ingat 2,5% PT, Pak? Pemilu dua periode sebelumnya. 2,5. Itu suara yang terbuang sampai 19 juta, Pak. Suara terbuang sampai 19 juta. Artinya apa? PT 2,5% saja suara terbuang sampai 19 juta. Tapi pada saat PT 3,5%, suara yang terbuang 2,9 juta. Kemudian yang terakhir pemilu 2019 PT 4%, suara yang terbuang 13. Untuk itulah PT tidak relevan untuk berbicara penyederhanaan. Hilangkan PT. Bukan. Pakai sistem lain untuk penyederhanaan, karena goalsnya adalah penyederhanaan partai politik, penyederhanaan proses politik. Bukan, ketika di DPR kita bisa menyederhanakan sistem fraksi majority dengan oposisi, di bawah kita sederhanakan sistem pendapilan. Buang logika tentang ambang batas sebagai cara menuju kepada penyederhanaan partai politik. Ketika dihubungkan dengan suara yang terbuang, maka itu tidak cukup variabel untuk menetapkan PT. Itu jika maksud tidak saya. ada PT, pasti tidak ada suara terbuang. Sehingga harus ada variabel lain untuk kita menginduk kepada pandangan MK. Jika tidak ada PT, pasti tidak ada suara terbuang, kan? Basis akademiknya komprehensif, kemudian menyeluruh. Yang pertama tadi soal stabilitas pemerintahan, cara mengambil keputusan, soal representasi suara dengan kursi parlemen. Bahkan lebih jauh lagi PKB juga bertanya, ini angka 575 jumlah anggota dewan, ini dari mana basisnya? Ini kan harus juga dikaji. Banyak hal yang kita perhitungkan. Baik, Mas Yedi. Jadi gimana kalau ternyata pada akhirnya partai-partai besar tetap justru menetapkan 4% atau bahkan naik?
Sekarang sudah ada guidance ya dari MK. Setidaknya ada 6 guidance dari MK dan kami berharap teman-teman yang masuk parlemen besok untuk serius memegang itu, bahwa MK itu meminta, pertama MK itu mendekonstruksi 4% tidak punya basis argumentasi hukum apa-apa untuk menuju kepada penyederhanaan partai politik. Yang kedua, MK memberi guidance tidak boleh terjadi disproporsional antara suara rakyat dengan kursi sehingga terlalu banyak wasted vote. Itu yang membuat dia menjadi inkonstitusional. Yang ketiga adalah tetap berpikir tentang penyederhanaan partai, penguatan sistem presidensial, dan penyederhanaan proses politik. Teman-teman di DPR yang akan jadi besok, itulah yang diminta untuk berselancar di antara dua karang ini. Tidak boleh ada wasted vote, tetap menuju kepada sistem penyederhanaan. Tetapi bagi saya teman-teman, penyederhanaan itu sekali lagi tidak harus dengan ambang batas. Kita sudah lihat pemilu kemarin begitu bagaimana kita bermain di bawah ya. Itu harus kita akhiri. Ini awalan yang baru untuk kita perbaiki sistem pemilu yang jauh lebih baik. Demi suara rakyat dan demi kita semua.